Shalom. Ada dua kata di perjanjian baru khususnya yang perlu kita ingat, yaitu grace dan faith. Ya, grace itu anugerah atau kasih karunia, dan faith itu adalah iman. Yang kita terima di perjanjian baru ini adalah by grace through faith. Ya, oleh anugerah tetapi melalui iman. Anugerah itu adalah tangan Tuhan yang terulur, sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan, bahkan di kayu salib 2000 tahun yang lalu ketika dia berkata sudah selesai, ya. Nah, sementara iman itu adalah tangan kita yang terulur untuk mengambil apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita yang percaya, ya. Jadi by grace through faith, oleh karena anugerah tetapi melalui iman, ya. Dua-duanya perlu. Sekarang kita lihat kembali, ya, ini yang sudah pernah saya singgung, ya. Ibrani 11 ayat 9. Karena iman ia, yaitu Abraham, diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sekian tahun yang lalu waktu saya baca ayat ini, ya, dari Ibrani 11, cerita mengenai pahlawan iman, dan diantaranya salah satunya adalah Abraham. Dikatakan Abraham ini diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal satu kemah, ya, di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Memang ahli warisnya itu garisnya seperti itu, ya, dari Abraham itu turunnya ke Ishak bukan ke Ismail, lalu turun ke Yakub bukan ke Esau, ya. Nah, tapi yang menarik adalah kalau kita baca di kitab Kejadian khususnya, ya, lalu kita lihat ada nama-nama, kemudian ada usia yang mereka capai, kita bisa lihat Abraham di situ mencapai umur 175 tahun. Ya, Ishak itu lebih lama, 180 tahun, ya. Yakub itu kalau nggak salah 147 tahun. Nah, yang menarik adalah kalau kita hitung, ya, Abraham itu umur 100 tahun waktu Ishak lahir. Kemudian Ishak itu menikah umur 40 tahun, tapi Ribka istrinya itu mandul. Lalu Ishak berdoa, dan 20 tahun kemudian baru dia punya anak, ya. Anaknya langsung anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Kemudian kita bisa hitung pada saat Esau dan Yakub lahir, Ishak berumur 60 tahun, maka Abraham berumur 160 tahun. Jadi kalau dikatakan Abraham tinggal di satu kemah, ya, di kemah yang sama dengan Ishak dan Yakub, maka itu tenggang waktunya adalah 175 dikurang 160, ya, 15 tahun. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa selama 15 tahun Abraham, Ishak dan Yakub tinggal bersama-sama di kemah. Nah, kalau tinggal seperti itu berarti ada interaksi. Saya percaya Abraham banyak menggendong Yakub, ya, cucunya yang suka tinggal di kemah, ya, yang orang yang tenang. Sementara kakaknya Esau itu suka berburu, suka main. Kalau zaman sekarang, ya, atau zaman saya waktu SD itu suka main layangan gitu, ya. Jadi jarang di rumah, ya, istilahnya selalu giat dengan kegiatan di luar. Nah, beruntunglah Yakub yang tinggal satu kemah dengan kakeknya yang dikenal sebagai bapak orang beriman, ya. Banyak hal yang dia alami, dia dibentuk Tuhan luar biasa, dan itu dia bisa ceritakan kepada cucunya. Jadi Yakub ini mendapatkan banyak pelajaran penting tentang iman dari sejak dia muda, ya, dari sejak dia lahir sampai umur 15 tahun. Itu sebabnya ketika dia pergi ke rumah Laban, ya, dia cuma bawa satu tongkat, ya. Tongkat itu ada hamba Tuhan yang bagikan, itu seperti buku harian, ya. Dia kayak jurnal, ya, jadi catatan mengenai apa yang Tuhan buat, ya. Dia cuma ukir aja di ujung di tongkatnya itu
ya. Kalau zaman sekarang mungkin pakai cutter gitu yang diukir. Dan kalau makin kaya pengalamannya bersama Tuhan, maka tongkatnya itu makin banyak ukirannya, ya, dari bawah sampai ke atas, ya, tempat dipegang. Nah, jadi Yakub ini kaya dengan pelajaran-pelajaran rohani yang bukan hanya teori, tapi disampaikan oleh kakeknya yang memang terbentuk luar biasa, ya, kenal Tuhan. Dan dia juga disebut sebagai sahabat Allah. Nah, Ishak itu anak perjanjian, ya. Ada Esau, itu anak Abraham juga, tapi gak masuk di sini. Jadi yang mewarisi harta rohani itu dari Abraham turun ke Ishak, kemudian turun ke Yakub, ya. Nah, ini bicara soal favor, bicara soal pengurapan, bicara soal grace, anugerah yang diterima, ya. Jadi pelajaran yang kita bisa petik adalah bergaullah dengan orang-orang yang memang kenal Tuhan, ya. Mungkin kita nggak kenal langsung, tapi kan kita bisa baca bukunya, ya, yang dia tulis, atau kita lihat di YouTube, ya, teachingnya seperti apa. Nah, kita belajar dari orang-orang yang sudah lebih dulu kenal Tuhan. Nah, itu akan menjadi fondasi rohani yang kuat, ya, buat kita. Esau tidak seperti itu, ya. Esau dia di padang, akhirnya dia tidak mendapatkan pelajaran-pelajaran rohani yang didapat oleh adiknya, ya. Esau mungkin hebat, ya, berburu, tetapi Yakub belajar ada yang namanya hak kesulungan dan ada yang namanya blessing, ya, ada malaikat-malaikat Tuhan. Dan memang kalau kita baca kehidupan Yakub selanjutnya, dia bertemu dengan banyak malaikat, ya. Dia tidur, dia terbangun, ya, ada malaikat-malaikat Tuhan, ya, yang turun naik, ya, lewat tangga, ya. Nah, itu dilihat oleh Yakub, ya. Jadi dia ini kaya dengan pengalaman rohani. Kemudian dia bergumul dengan malaikat Allah. Kemudian juga waktu dia kerja di Laban, upahnya diupah 10 kali, berkali-kali, ya, 10 kali diubah terus. Tapi Yakub terus bertambah kaya. Pada saat dia menggembalakan kambing domba itu justru dia berjumpa dengan malaikat Tuhan, ya. Nah, ini contoh orang yang memang secara rohani itu, ya, kaya, ya. Bukan hanya secara jasmani, tapi terutama secara rohani. Ini orang-orang yang kenal Tuhan. Saya ingat pernyataan orang komunis, ya. Dia bilang, berikan kepada kami anak-anak, ya, dalam 12 tahun pertama kehidupannya, maka kami akan menguasai dunia, ya. Jadi istilahnya dari sejak kecil anak-anak itu sudah diajar supaya mempunyai cara berpikir tertentu, ya. Termasuk, ya, yang komunis juga seperti itu, ya. Jadi Yakub 15 tahun tinggal bersama kakeknya yang kaya dengan pengalaman rohani, dan dia terbentuk menjadi orang yang kenal Tuhan. Nah, sekarang kita lihat ini, ya, Kejadian pasal 27 nih, ya. Kejadian pasal 27 ayat 39, lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Dulu waktu kuliah, ya, ada teman bagikan mengenai hak kesulungan, ya. Bagus sekali, ya. Esau itu menganggap remeh hak kesulungan. Sebenarnya karena kelahirannya dia menjadi anak pertama, ada blessing, ada hak kesulungan yang dia punya, tapi dia anggap ringan, ya. Sehingga dia jual hak kesulungan itu dengan sepiring mangkok yang berisi ya, kacang merah, ya, atau kacang hijau, ya, pokoknya makanan lah, ya. Sehingga dia menjual hak kesulungannya. Nah, kemudian ketika Yakub, ya, atas saran ibunya menipu ayahnya Ishak, ya, seolah-olah dia itu adalah Esau, karena Ishak itu mau memberkati Esau, ya, setelah Esau itu
berburu makan dan masak makanan buat Ishak ya. Nah, kemudian ternyata Ribka ya, istrinya Ishak ini memberitahu Yakub ya, anaknya untuk bertindak seolah-olah dia adalah Esau ya. Sehingga ketika datang mau diberkati sebagai anak sulung, Ishak kan sudah buta matanya, dia nggak bisa lihat, tapi dia raba, oh ini tangannya berbulu, berarti ini Esau ya, walaupun suaranya seperti suara Yakub, dia bilang. Nah setelah itu, setelah Yakub diberkati sebagai anak sulung ya, berkat kesulungan, lalu di Kejadian 27 ayat 39 dan 40 datanglah Esau ya, minta didoain juga, diberkati ya. Tetapi di ayat 39 dikatakan di sini, Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas ya. Jadi dia nggak dapat itu blessingnya itu ya. Tapi lihat ayat 40 ya, engkau akan hidup dari pedangmu, ini kehidupan yang keras ya, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Nah ini yang seringkali sebagian anak-anak Tuhan itu abaikan ya. Perlu kesungguhan ya, perlu keringat juga ya untuk melakukan apa yang memang Tuhan perintahkan ya untuk dilakukan gitu ya. Kayak petani misalnya, petani dia menabur ya, seperti pelajaran tentang Ishak ya di Perjanjian Lama. Ishak menabur dan dalam tahun itu juga ia menuai 100 kali ganda. Nah waktu menabur ya dia harus menabur, dia mesti keluar ya ke lapangan, dia perlu cari tempat yang dia bisa menabur benih ya. Lalu sorenya mengumpulkan mungkin ya banyak hal lah ya. Jadi artinya ini perlu kesungguhan ya, perlu keringat juga gitu. Nah khusus untuk Esau karena berkatnya sudah dirampas istilahnya ya sama adiknya, tapi di sini bapaknya bilang akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Jadi orang-orang yang mungkin tidak punya perjanjian dengan Tuhan, atau orang-orang yang belum kenal Tuhan, lalu kalau kita lihat kehidupan mereka, nampaknya mereka berhasil ya, lebih kaya, lebih makmur ya, dan sehat-sehat. Kenapa bisa begitu? Karena memang entah pertamanya diwariskan dari orang tuanya, tapi yang jelas mereka terus belajar ya, bahwa perlu yang namanya ketekunan ya. Tidak hanya didoain habis itu udah ya kita santai, nggak begitu ya, tapi ada hal-hal yang perlu dilakukan dalam ketekunan supaya dikatakan di sini melemparkan kuk itu dari tengkukmu ya. Saya dulu waktu SMA ikut bimbingan belajar ya, guru pengajar tunggal ya, dia ngajar matematik, fisika, kimia, biologi. Dia dulu masih zamannya seperti itu ya untuk sekolah IPA. Nah kemudian dia bilang ya, ketekunan itu perlu. Nah, dia pakai bahasa gaul ya pada masa itu, kalau ngomong tuh pakai lo gua. Dia bilang, bos ya lo mungkin punya kepandaian katakanlah nilainya 10, gua cuma 5 ya, nggak lulus itu, tapi gue belajar 10 kali, 100 kali ya, 10 kali udah 10 kali 5, 50 ya. Sementara lo belajar mungkin cuma 2 kali ya, 100 kali 2 200 ya. Lalu kalau yang 50 ini dilipat gandakan lagi, akhirnya bisa terlampaui. Apalagi kalau yang 100 gak pernah belajar, jadi hasilnya 0. Ataupun kalau dia belajar katakanlah 2 kali jadi 200, tapi yang 50 dia belajar 5 kali, 10 kali, nilainya bisa jauh lebih tinggi ya. Jadi ada sisi ketekunan ya, ketekunan, kesungguhan yang perlu ada pada kita. Firman Tuhan juga katakan demikian, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan ya. Itu di Ibrani pasal 10. Jadi memang ini nggak bisa diabaikan ya, masalah ketekunan, kegigihan ya.
kerja keras, ya. Tentu kita harus tetap bergantung sama Tuhan. Kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita berdoa di pagi hari, kita minta tuntunannya, kita memuji menyembah Dia, kita baca firman Tuhan, sehingga kita itu setiap tindakan kita itu semakin kita tahu bahwa ada dasar firman yang menjadi latar belakang tindakan atau keputusan-keputusan yang kita buat, ya. Nah, dengan berjalan dalam tuntunan Tuhan, maka kita bisa menikmati favor, ya, menikmati anugerah, menikmati grace, ya, sehingga apa yang kita kerjakan bisa lebih baik, ya, daripada orang lain. Tapi tetap kita harus mendasarkan semua keputusan kita pada firman Tuhan, ya. Bahkan untuk berdoa pun kita belajar untuk menggunakan firman. Nah, ada ayatnya mengatakan bahwa Tuhan itu meninggikan janjinya atau firmannya tuh di atas namanya. Ya, ada lagi hamba Tuhan yang bilang bahwa secara bergurau, ya, dia bilang, ya, kalau nggak salah buku yang dia tulis itu The Woman Question atau apa sih, dia bilang begini, Tuhan itu lebih meninggikan firman-Nya dibandingkan namanya. Jadi dengan kata lain, ketika Tuhan berfirman, Dia itu mengikatkan dirinya pada apa yang Dia firmankan. Kemudian hamba Tuhan ini bilang, makanya Tuhan jarang berfirman, ya. Dia secara bergurau dibilang kayak begitu. Sebab waktu Dia berfirman, maka Dia membatasi dirinya, membatasi kemahakuasaannya itu pada firman yang Dia ucapkan, ya. Itu sebabnya kita belajar pegang firman, ya. Dalam doa kadang-kadang kita bisa bilang, Tuhan, firman-Mu bilang seperti ini, dan aku percaya ini benar, ini pasti terjadi, ya. Itu meneguhkan iman kita. Ada ayat di Perjanjian Lama juga yang mengatakan, ingatkanlah aku, atau kemukakanlah perkaramu. Ayo kita saling menguji, ya. Itu seperti suasana di ruang pengadilan, ya. Ada jaksa yang menuntut, kemudian ada pembela, ya, lalu ada yang terdakwa yang dia juga menjawab, ya, pertanyaan hakim, lalu ada juga mungkin saksi, ya, dan sebagainya. Tapi artinya begini, ya, kita itu perlu yang namanya favor atau grace, ya, atau anugerah. Caranya gimana? Memang dari Tuhan, tapi salah satu cara yang efektif adalah kita bergaul dengan orang-orang yang memang sudah kenal Tuhan lebih dahulu, ya. Mereka, saya kenal beberapa orang tuh yang cukup banyak. Mereka tuh bahkan tidak sekolah Alkitab, ya. Mereka percaya pada Tuhan dan mereka menjadi alatnya yang luar biasa, sehingga gereja berkembang, pelayanan berkembang, akhirnya malah buat sekolah musik, ya, bisa seperti itu, ya. Jadi memang banyak hal yang Tuhan kerjakan, yang Dia siapkan untuk kita, kalau kita mau menyediakan diri, ya, mengambil apa yang Tuhan sudah sediakan bagi orang percaya tersebut, ya. Sehingga kita bisa berkata bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, ya. God is good, ya. Bukan pada saat tertentu saja, tetapi all the time, ya. God is good all the time. All the time God is good, ya. Setiap saat Tuhan itu baik, ya. Sepanjang masa, ya, Dia itu selalu baik, ya. Nah, bagaimana kita bisa ngamatin itu, ya, bisa ngalamin hal tersebut bahwa Tuhan itu baik, ya lewat firman-Nya yang kita baca, ya. Lalu kita bergaul dengan orang-orang yang lebih dulu kenal Tuhan dibanding kita. Kita belajar mengenal jalan-jalannya, lalu kita hidup di dalamnya. Nah, ada pengurapan, ya, ada favor, ya, yang membuat kita itu dibedakan daripada orang lain. Tapi sisi kerja kerasnya tetap harus ada, ya, harus tetap dilakukan. Ketika kita ingat cerita Rut, dia dari negeri Moab, ketika dia masuk ke tanah Israel, ya, mertuanya kasih tahu, ya, yang berlaku di Israel itu seperti apa, termasuk soal bertih gandum yang kalau tercecer nggak boleh diambil karena itu bagian orang miskin, ya. Nah, orang miskin ini mesti kerja, yaitu ngambil mengambil mana di pagi hari, ya.
supaya apa yang Tuhan janjikan itu bisa terjadi ya. Amin.